Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Huda Tajudin Rizky Widodo dengan NIM 5620200601. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7 pengenalan teknologi dan informasi. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu mobile computing, yang kedua yaitu sistem as a service, yang ketiga yaitu infrastruktur as a service atau IaaS. Yang pertama, mobile computing. Mobile computing adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi secanggih yang sering disebut sebagai mobile komputer atau portable komputer dan mampu melakukan komunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Walaupun user atau pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan, mobile computing juga merupakan teknologi yang dapat melakukan sistem distribusi data saat bergerak bebas dan dapat melakukan koneksi kembali pada lokasi jaringan yang berbeda. Cara kerja dari mobile computing. Mobile computing yang berarti menyatukan seluruh sumber daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan computing perusahaan. Infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut, di mana data disimpan atau komputer mana yang memproses permintaan tidak perlu dipikirkan. Dan dalam menyelesaikan masalah, sistem monolitik dan sumber daya yang terfragmentasi, mobile computing bertujuan menciptakan keseimbangan antara pengaturan supply, sumber daya, dan kontrol yang fleksibel. Penerapan dari mobile computing. Dalam sehari-hari, kita dapat melihat penggunaan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, di mana pada perangkatan tersebut kita dapat melakukan kegiatan komputasi. Contoh-contoh aplikasi mobile computing. Yang pertama yaitu BBM atau BlackBerry Messenger. Yang kedua WhatsApp, yang ketiga Ballistic Online. Mobile application yang sudah ada saat ini dan contohnya adalah pertama yaitu kendaraan atau untuk pemantauan dan koordinasi GPS. Yang kedua peralatan emergensi atau akses ke dunia luar. Yang ketiga akses web dalam keadaan bergerak. Yang keempat location hardware service. Yang kelima informasi service. Yang keenam disconnected operation atau mobile agents. Yang terakhir yaitu entertainment atau network game group. Yang kedua adalah sistem as a service atau SaaS, adalah sebuah layanan dari cloud computing yang berbentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS itu sendiri antara lain Office 365, Google Apps, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Dan juga para pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa harus mengetahui dan mengurus data-data yang ada. Jadi keuntungan dari adanya layanan SaaS ini adalah para pengguna dapat menggunakan aplikasi secara gratis. Selain itu, ketersediaan dan kecanggihan dari aplikasi yang sudah ada dijamin oleh pihak penyedia layanan. Cara kerja dari sistem as a service atau SaaS adalah hampir sama dengan sebuah bank. Hal tersebut dikarenakan sebuah bank dapat menjaga dan melindungi privasi dari para nasabahnya atau para penggunanya, dan juga kustomisasi sangat mudah, multi arsitektur, akses yang lebih baik, dan juga tren SaaS. Penerapan dari sistem as a service atau SaaS adalah layanan software yang digunakan melalui internet. Sebenarnya hal ini bukan merupakan hal yang asing dan sering kita gunakan, hanya belum tahu saja. Contoh dari SaaS ini adalah Google Docs, Facebook, aplikasi CRM berbayar, dan masih banyak yang lain. Pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti bagaimana data disimpan.
Bagaimana aplikasi tersebut di-maintain? Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia jasa. Dengan menggunakan SaaS, banyak perusahaan yang terbantu untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah perangkat lunak. Yang terakhir yaitu adalah tentang infrastruktur as a service atau IaaS. Adalah layanan infrastruktur komputasi awan. Dalam arti lainnya, IaaS adalah layanan komputasi awan yang umumnya berupa satu paket perangkat hardware komputer yang berupa virtualisasi. Bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dukungan alamat IP, keseimbangan beban, jaminan online secara real time, terus-menerus koneksi ke internet, dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Vendor atau provider menyediakan layanan IaaS biasanya terdiri dari berbagai spesifikasi, baik itu CPU, RAM, dan data storage. Biasanya SSD, bukan HDD, dalam bentuk virtualisasi. Cara kerja dari infrastruktur as a service atau IaaS sebenarnya sama seperti bila kamu menjalankan komputer biasa. Hanya saja kamu tidak bisa melihat komputer secara fisik. Meskipun seperti itu, kamu bisa mengendalikan komputer tersebut. Spesifikasi komputer tersebut ditetapkan berdasarkan harga sewa. Jadi, jika kamu ingin menggunakan komputer dalam dunia IaaS, kamu harus menyewanya terlebih dahulu, dan juga kamu harus menginstal sistem operasi yang kamu inginkan. Ingin Linux atau Windows, silahkan saja. Penyedia layanan sudah menyediakan dan kamu tinggal memilihnya saja. Hanya saja tidak semua penyedia jasa IaaS menyediakan OS secara lengkap. Terkadang hanya beberapa saja. Penerapan infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service adalah penyediaan infrastruktur yang disediakan melalui internet dan dibayarkan berdasarkan pemakaian. Hal ini terjadi apabila developer membutuhkan sebuah infrastruktur di mana dia dapat melakukan setting untuk jalannya sebuah aplikasi. IaaS memberikan kendali penuh bagi pengguna layanan untuk menyewa infrastruktur IT atau storage, RAM, prosesor, dan masih banyak yang lain secara virtual tanpa sistem operasi, yang tentunya pemilihan sistem operasi tersebut dipilih berdasarkan keinginan pengguna. IaaS ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kecil yang membutuhkan sebuah infrastruktur IT tanpa harus membeli perangkat yang dibutuhkan tersebut. Sekian presentasi saya. Terima kasih.